Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Roni Hans Channel. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang asesmen pra untuk guru, yaitu BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru angkatan 1. Jadi kita akan membahas tentang ini, kita akan sharing pertanyaan apa saja di asesmen pra untuk BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021 dan 2022. Kita klik start quiz. Setelah ada topik, kita ada start quiznya. Ingat, di sini kita tinggal klik mulai tadi. Ada 20 pertanyaan. Ada 20 pertanyaan, di mana nanti pertanyaan itu yang namanya berapapun nilai kita akan diterima. Jadi ini untuk kemampuan asesmen kemampuan kita sebelum BIMTEK dimulai. Setelah kita awali dengan disusun dan diterbitkannya panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Didasmen di masa pandemi COVID-19 ini untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diharapkan kira-kira apa teman-teman? Ya, guru dan tenaga kependidikan mempunyai acuan untuk merancang. WhatsApp, next. Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi terdapat dasar hukum. Kira-kira apa dasar hukumnya? Ya, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Berikut ini tujuan penyusunan pembelajaran PAUD Didasmen kecuali ya, memandu satuan pendidikan untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selanjutnya, dalam manfaat panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Didasmen di masa pandemi COVID, terdapat arahan untuk menyesuaikan konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi bagi kira-kira bagi siapa? Guru dan tenaga pendidikan. Nomor 5, dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Didasmen di masa pandemi COVID-19 terdapat panduan yang dibuat sebagai acuan bagi guru, yaitu ya panduan penyusunan RPP. Lanjutannya tadi tingkat pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberikan umpan balik dan mengembangkan rencana tindak lanjut, yaitu salah satu ukuran keberhasilan bagi pastinya kepala satuan pendidikan. Lanjutannya, berdasarkan SKP 4 Menteri yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021, terdapat ada berapa ketentuan pokoknya? Bahwa 9. Sebuah sekolah dasar di daerah Goa telah melakukan kajian terbatas. Guru Rama mengajarkan mata pelajaran kesenian. Rama juga bertugas untuk memantau kesehatan setiap warga sekolah. Kan kata kuncinya memantau kesehatan setiap warga sekolah dengan berfokus pada gejala umum, gejala seperti demam dan lain sebagainya. Kalau seperti ini, maka Guru Rama juga merupakan bagian dari tim kesehatan pasti. Next. Pada sekolah tempat Guru Sinta mengajar akan melakukan PTM terbatas. Sebelumnya Guru Sinta telah membagi rombongan belajar ini dibagi rombongan belajarnya. Guru Sinta juga mengatur posisi, ini mengatur posisi juga. Posisi tetap jaraknya harus. Nah, itu kan merupakan salah satu beberapa yang disebut dengan protokol kesehatan. Gimana ini kalau mengatur tempat duduk otomatis di ruang kelas. Dengan adanya resiko penularan, maka praktik
penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian untuk memastikan keselamatan warganya. Nah, kalau seperti ini, pada penyelenggaraan sekolah dapat memilih salah satu dari 3 kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum mandiri. Maka kira-kira penjelasan tersebut menjelaskan konsep pembelajaran di masa pandemi COVID terkait dengan ini kan kondisi khusus kan ya, berarti disesuaikan dengan karena keselamatan warganya sendiri. Setiap daerah berbeda, maka menggunakan kurikulum kondisi khusus. Selanjutnya, siklus pembelajaran menggambarkan hubungan 3 komponen. Yang penting ini sudah jelas, kurikulum assessment dan pembelajaran. Selanjutnya adalah guru Nanda akan melakukan PTM terbatas. Guru Nanda merasa kebingungan untuk memberikan metode pembelajaran selama jika Anda adalah guru Nanda, metode pembelajaran PTM terbatas yang akan Anda berikan pada muridnya adalah pertama adalah praktik, terus didiskusikan, refleksi, dan umpan balik. Pada sekolah dasar tempat guru Meta mengajar mulai melakukan PTM terbatas. Pada praktiknya, guru Meta menggunakan strategi pembelajaran campuran serta menggunakan pola sinkron dan asinkron. Nah, ini kuncinya. Guru Meta akan melakukan sesi sinkron. Sinkron artinya adalah melakukan penjelasan secara langsung kepada siswa. Kalau asinkronun adalah memberikan materi dan mungkin bisa mengerjakan beberapa tugas-tugas sendiri. Nah, namanya sinkron kan secara langsung. Maka yang paling tepat adalah melakukan sesi refleksi melalui konferensi video bersama murid. Ini kan secara langsung interaksi antara guru dan murid. Namanya sinkron ya. Kalau asinkronus itu kayak ini, murid melakukan praktik secara mandiri. Itu asinkronus. Jadi jawabannya adalah Guru Karen akan melaksanakan PTM terbatas pada kelas. Sebelumnya Guru Karen melakukan beberapa aktivitas untuk mengerti keselamatan psikologi. Ini mengetahui kesiapan psikologi, psikososial murid, menumbuhkan minat belajar dan seterusnya. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh Guru Karen soal alur pembelajaran kenormalan baru, yaitu kira-kira ini kata kuncinya adalah mengetahui kesiapan psikososial. Maka yang paling betul adalah orientasi, kesiapan belajar, dan psikososial. Oke, next. Guru Fandi adalah guru mata pelajaran fisika di sekolah menengah pertama swasta. Pada tahun ajaran ini, sekolah tempat Guru Fandi mengajar akan melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Dan Guru Fandi sedang kesulitan menyusun RPP. Ingat, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Guru Fandi untuk menyusun RPP, yaitu 1. Harus menganalisis rencana dan jadwalnya dulu. Terus yang kedua adalah melakukan asesmen diagnosis terhadap kondisi peserta didik. Yang ketiga, menyusun jadwal pembelajaran di kelas atau mata pelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, melakukan pembelajaran sesuai RPP yang dilakukan. Selanjutnya, memastikan proses pemberian umpan balik, dan yang terakhir adalah melakukan refleksi. Yang paling tepat A. Next. Dalam pelaksanaan PT terbatas, guru diharapkan mampu menyusun jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran yang diampunya dengan melalui tahapan-tahapan berikut ini kecuali kira-kira yang paling tepat. Bagi teman-teman. Ya, menyusun asesmen diagnosis kognitif dan non kognitif, karena ini belum tahapan ini adalah sebelum menyusun RPP.
sebelum menyusun jadwal pembelajaran. Jadi harus kesiapan diagnosis kognitif dan non kognitif sebelum pembelajaran dengan cara berikan angket kepada wali murid dan siswa tentang kesiapan yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya Guru Fajar sedang mempersiapkan tahun ajaran baru dengan kelas materi terbatas dan sedang menyusun jadwal pembelajaran. Setelah memetakan pembelajaran, apa langkah yang harus dilakukan? Kalau sudah memetakan mata pelajaran, maka yang paling tepat adalah menuliskan daftar nama peserta didik per kelompok belajar yang sudah dibahas. Oke, tujuan dari pemantauan kecuali soal nomor 18, kecuali namanya mantau, maka kecuali adalah menilai kepatuhan protokol dan pengelompokan pengelolaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Next. Soal nomor 19. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penjaminan mutu diperlukan guru sebagai refleksi dalam menentukan perbaikan pelaksanaan. Nah, ini kira-kira adapun kriteria keberhasilan pembelajaran di masa pandemi bagi guru kecuali tentunya tingkat upaya refleksi dan perbaikan proses pembelajaran di masa pandemi di kelas atau mata pelajaran. Ini sudah jelas, ini adalah salah satu kriterianya ya, yang kecuali berarti yang paling tingkat upaya refleksi. Oke, pertanyaan terakhir. Setelah melakukan pemantauan pembelajaran, Anda akan mendapatkan hasil berupa tingkat efektivitas pembelajaran di masa pandemi. Hasil tersebut dapat Anda kategorikan untuk mengetahui seberapa efektif Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Apa tindakan pengembangan pembelajaran yang dapat dilakukan guru kecuali, ingat kecuali. Ini kan tindakan pengembangan pembelajaran yang dapat dilakukan guru. Ya, betul, yaitu menguatkan praktek pembelajaran. Kalau sudah selesai 20, maka bisa diklik finish. Alhamdulillah, bisa dilihat you have reached 20 of 20 points atau 100%. Maka di sini dikatakan prates kita betul 100%. Klik untuk melanjutkan. Nah, berarti untuk sesi pertama lesson content, selamat datang Bapak Ibu, ini assessment program seri panduan pembelajaran sudah dibaca dan assessmentnya sudah selesai 100% komplit. Diklik selesai. Demikian tadi sedikit sharing tentang pra-assessment pada BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru angkatan 1. Demikian yang bisa saya sharing. Jangan lupa klik subscribe kalau yang belum subscribe, dan like-nya dan komen mungkin untuk pengembangan konten kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.